Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menonton video ini, Allah sedang jaga hatinya, sedang dilapangkan dadanya, dan sedang dipanggil untuk lebih dekat kepadanya. Saudaraku, pernahkah engkau bangun di sepertiga malam, lalu setelah tahajud, hatimu terasa aneh? Bukan senang, bukan sedih, tapi tenang, sekaligus bergetar. Jika pernah, jangan abaikan perasaan itu, karena banyak orang mengira tahajud hanya tentang meminta. Padahal, di bulan Rajab, tahajud seringkali bukan tentang meminta sesuatu yang baru, melainkan tentang Allah sedang menyusun ulang hidupmu tanpa kau sadari. Ada doa yang belum dikabulkan hari ini, bukan karena ditolak, tapi karena sedang diarahkan ke bentuk yang lebih tepat. Dan menariknya, orang yang istiqomah tahajud di bulan Rajab sering merasakan tanda-tanda halus yang baru ia pahami di akhir perjalanan spiritualnya. Maka jangan tinggalkan video ini di tengah jalan, karena di bagian akhir nanti, aku akan mengajakmu merenung pada satu pertanyaan sederhana yang mungkin akan membuatmu sadar bahwa tahajudmu selama ini tidak pernah sia-sia. Mari kita mulai dengan hati yang tenang dan niat yang lurus karena Allah semata. Pada malam-malam tertentu di bulan Rajab, langit seolah lebih dekat dari biasanya. Bukan karena bintang bertambah terang, tetapi karena doa-doa naik tanpa banyak rintangan. Di saat kebanyakan manusia terlelap, ada jiwa-jiwa yang terbangun bukan oleh alarm, melainkan oleh panggilan halus yang sulit dijelaskan dengan logika. Tahajud di bulan Rajab bukan sekedar ibadah tambahan. Ia seperti pintu kecil yang dibukakan perlahan oleh Allah hanya untuk hamba-hamba yang hatinya sedang diuji, sedang lelah, atau sedang tidak tahu harus berharap kemana lagi. Banyak orang mengira mereka bangun karena kebiasaan, padahal seringkali itu adalah undangan. Undangan untuk mendekat ketika dunia terasa menjauh. Pada saat itulah, seseorang berdiri di atas sajadahnya dengan doa yang sederhana, kadang tak terucap dengan rapi, kadang hanya air mata, kadang hanya diam panjang sambil menunduk, seolah seluruh beban hidup diletakkan begitu saja di hadapan Allah. Dan anehnya, justru dalam diam itulah hati mulai disusun ulang. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan, bulan pembuka menuju musim ibadah yang panjang. Para ulama menyebutnya sebagai bulan menanam. Apa yang ditanam di Rajab akan disiram di Sya'ban dan dipanen di Ramadan. Maka siapa yang menanam tahajud di Rajab seringkali tidak langsung melihat hasilnya. Namun benih itu bekerja di dalam, pelan-pelan tanpa suara. Ada orang yang datang ke tahajud dengan niat ingin keluar dari masalah. Ada pula yang datang karena hatinya resah tanpa sebab yang jelas. Namun di bulan Rajab, Allah sering memperlakukan doa dengan cara yang berbeda. Bukan langsung mengubah keadaan, tetapi menguatkan orangnya. Bukan langsung menghilangkan ujian, tetapi mengubah cara memandang ujian itu. Inilah dahsyatnya tahajud yang sering luput disadari. Karena perubahan yang paling dalam jarang terasa seperti keajaiban. Ia hadir sebagai ketenangan yang tak bisa dijelaskan, sebagai sabar yang tiba-tiba lebih panjang, sebagai lapang dada ketika masalah yang sama datang kembali tetapi tidak lagi melukai seperti sebelumnya. Dan semua itu sering dimulai dari satu malam tahajud di bulan Rajab. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa ibadah malam bukan sekedar gerakan tubuh, tetapi perjalanan hati. Ketika seorang hamba berdiri di malam hari, ia sedang meninggalkan dunia di saat dunia sedang ramai-ramainya mengambil haknya. Maka Allah pun membalas dengan kedekatan yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Tahajud bukan ibadah orang kuat, justru ia ibadah orang yang mengaku lemah. Orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu mengatur hidup sendirian. Dan di bulan Rajab, pengakuan lemah itu menjadi kunci. Sebab Allah mencintai hamba yang datang dengan kerendahan, bukan dengan tuntutan. Maka jangan heran jika setelah beberapa malam tahajud di bulan Rajab, seseorang mulai merasakan hal-hal kecil yang berubah.
Tidurnya lebih nyenyak meski masalah belum selesai. Hatinya lebih tenang meski jawaban doa belum datang. Lisannya lebih terjaga meski emosinya masih diuji. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa doa-doanya sedang bekerja di wilayah yang tidak terlihat. Seringkali Allah tidak langsung mengabulkan apa yang kita minta. Karena jika langsung dikabulkan, mungkin kita akan kembali lupa. Maka Allah memilih cara yang lebih lembut. Ia mendekatkan dirinya terlebih dahulu. Ia buat hati ini merasa cukup dengannya sebelum diberi apa yang diminta. Disinilah banyak orang keliru menilai. Mereka merasa tahajudnya tidak menghasilkan apa-apa, hanya karena masalah belum hilang. Padahal bisa jadi, tahajud itu sedang menyiapkan dirinya untuk menerima takdir yang lebih besar. Takdir yang jika datang terlalu cepat, justru akan memberatkan. Bulan Rajab mengajarkan kesabaran jenis ini, kesabaran yang tidak berisik, kesabaran yang tetap berdiri di malam hari, meski tidak ada kepastian kapan doa akan dikabulkan. Kesabaran yang tetap mengetuk pintu langit, meski jawaban belum terdengar. Dan Allah tidak pernah mengabaikan ketukan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada doa yang memang tidak dikabulkan dalam bentuk yang diminta, tetapi diganti dengan dijauhkan dari musibah yang tidak pernah kita ketahui. Ada pula doa yang ditunda, karena Allah ingin hamba itu terus datang, terus berharap, terus berbicara kepadanya di sepertiga malam. Karena bagi Allah, kedekatan seorang hamba jauh lebih berharga daripada sekadar terkabulnya permintaan. Jika hari-hari ini engkau merasa hatimu lebih peka setelah tahajud, lebih mudah tersentuh oleh ayat, lebih sering merenung tentang hidup dan akhirat, maka jangan anggap itu biasa. Bisa jadi itu adalah awal dari perubahan besar yang sedang Allah siapkan. Tahajudmu di bulan Rajab mungkin tidak langsung mengubah keadaanmu, tetapi ia sedang mengubahmu menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi apapun yang Allah tetapkan. Dan itulah bentuk pengabulan yang paling halus, paling aman, dan paling penuh kasih sayang. Karena Allah tahu, tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Namun Allah tidak pernah menunda sesuatu, kecuali karena ingin memberikan yang lebih tepat pada waktunya. Dan perjalanan itu seringkali dimulai dari satu sujud panjang di sepertiga malam pada bulan Rajab. Sujud itu terasa lebih lama dari biasanya, bukan karena disengaja, melainkan karena hati enggan beranjak. Ada sesuatu yang tertinggal di lantai sajadah, sesuatu yang selama ini terlalu berat dipikul sendirian. Dan di bulan Rajab, Allah sering membiarkan hambanya tinggal lebih lama di titik itu, titik antara lelah dan pasrah. Karena disitulah kejujuran lahir. Tahajud di bulan Rajab sering membuka tabir yang selama ini tertutup rapi. Bukan tabir tentang masa depan, melainkan tentang diri sendiri, tentang luka yang belum sembuh, tentang harapan yang mulai pudar, tentang doa-doa lama yang nyaris dilupakan, namun ternyata masih hidup di relung terdalam. Pada fase ini, banyak orang mulai menyadari satu hal yang sunyi namun penting, bahwa masalah terbesar bukan selalu keadaan, melainkan hati yang kelelahan menunggu. Dan Allah, dengan kasih sayangnya, tidak langsung mengubah keadaan itu. Ia terlebih dahulu menyentuh hati yang menunggu. Maka jangan heran jika tahajud di bulan Rajab sering diiringi air mata yang jatuh tanpa alasan yang jelas. Air mata itu bukan tanda kelemahan, ia adalah bahasa jiwa yang akhirnya menemukan tempat untuk berbicara. Dan Allah Maha mendengar, bahkan sebelum kata terbentuk. Di titik inilah seseorang mulai merasakan perbedaan antara berdoa karena terpaksa dan berdoa karena butuh. Tahajud yang pertama sering terasa berat, seperti kewajiban tambahan. Namun tahajud yang lahir dari kebutuhan hati terasa seperti pulang. Pulang kepada zat yang paling memahami. Rajab mengajarkan bahwa tidak semua doa harus diucapkan dengan kalimat panjang. Ada doa yang cukup dengan helaan nafas. Ada doa yang cukup dengan nama Allah yang diulang perlahan.
Ada pula doa yang hanya berupa diam, tetapi diam yang penuh pengakuan bahwa diri ini tidak punya siapa-siapa selainnya. Dan justru doa-doa seperti inilah yang sering paling dalam bekasnya. Pada tahap ini, Allah mulai menata ulang orientasi hidup seorang hamba. Perlahan, tanpa guncangan. Apa yang dulu terasa sangat penting, mulai terasa biasa. Apa yang dulu membuat gelisah, mulai terasa kecil. Bukan karena masalahnya mengecil, tetapi karena Allah membesarkan hati yang menghadapinya. Inilah proses yang sering tidak disadari. Banyak orang mencari tanda-tanda tahajud diterima dalam bentuk mimpi atau perubahan drastis. Padahal seringkali tanda paling jujur adalah perubahan sikap. Lebih tenang dalam menyikapi hasil. Lebih lapang dalam menerima takdir, lebih ringan dalam memaafkan. Dan semua itu tumbuh diam-diam di bulan Rajab. Tahajud di bulan ini seperti percakapan rahasia. Tidak semua orang melihatnya, tidak semua orang memahaminya. Tetapi mereka yang menjalaninya tahu, ada keintiman yang tidak tergantikan. Seolah Allah sedang berkata, "Tetaplah datang, aku tahu kau lelah." Kadang Allah membiarkan masalah itu tetap ada, agar hambanya terus kembali di malam hari. Karena jika masalah itu hilang terlalu cepat, mungkin pintu tahajud akan tertutup kembali. Dan Allah tidak ingin kehilangan pertemuan itu. Betapa sering manusia berjanji akan dekat ketika butuh, lalu menjauh ketika lapang. Maka Allah dengan kebijaksanaannya menunda lapang itu sedikit lebih lama agar hati benar-benar kuat dan jujur dalam bergantung. Pada fase ini pula, seseorang mulai memahami bahwa tahajud bukan alat untuk menekan Allah agar mengabulkan keinginan. Ia adalah sarana untuk menyelaraskan keinginan dengan kehendak Allah. Bukan agar takdir mengikuti doa, tetapi agar doa mengikuti takdir dengan lapang. Dan inilah puncak kedewasaan spiritual. Ketika seorang hamba masih berdoa agar hidupnya mudah, itu wajar. Tetapi ketika ia mulai berdoa agar hatinya kuat menghadapi apapun, disitulah tahajudnya telah melangkah jauh. Dan bulan Rajab sering menjadi saksi perubahan niat ini. Seseorang mungkin masih meminta rezeki, jodoh, kesembuhan, atau jalan keluar. Namun di sela-sela itu mulai terselip doa yang lebih sunyi. Ya Allah, jika ini baik, kuatkan aku. Jika ini buruk, jauhkan aku dengan cara-Mu. Doa seperti ini tidak lahir dari buku, ia lahir dari sujud yang panjang. Dan Allah sangat mencintai doa yang disertai kepercayaan. Maka pada titik ini, jangan tergesa-gesa menilai tahajudmu. Jangan ukur dengan hasil yang kasat mata. Karena apa yang sedang dibangun Allah mungkin bukan solusi instan, melainkan fondasi jangka panjang. Fondasi iman, sabar, dan ridho yang akan sangat dibutuhkan di hari-hari mendatang. Bulan Rajab adalah fase persiapan, dan tahajud di dalamnya adalah latihan keikhlasan, latihan untuk tetap taat meski belum melihat hasil, tetap datang meski belum mendapat jawaban, tetap percaya meski jalan masih gelap. Dan justru di sanalah cahaya paling jujur sering muncul. Jika sampai hari ini engkau masih dibangunkan untuk tahajud di bulan Rajab, masih diberi kekuatan untuk berdiri meski hati belum sepenuhnya tenang, maka yakinlah Allah belum selesai denganmu. Ia sedang menyiapkan sesuatu bukan hanya untuk hidupmu, tetapi untuk akhiratmu. Karena Allah tidak pernah memanggil hambanya di malam hari kecuali untuk satu tujuan, mendekatkan dirinya pada rahmat yang lebih luas dan hikmah yang lebih dalam. Dan perjalanan itu belum selesai. Dan ketika perjalanan itu belum selesai, Allah biasanya mulai memperlihatkan alasan di balik penantian. Tidak selalu dalam bentuk jawaban yang jelas, tetapi dalam bentuk pemahaman yang makin matang. Pada tahap ini, tahajud di bulan Rajab tidak lagi sekedar rutinitas sunyi, melainkan menjadi ruang dialog yang penuh makna antara hamba dan Robnya.
Allah sendiri telah memberi isyarat tentang kemuliaan ibadah malam, jauh sebelum manusia memahami hikmahnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam, bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Perhatikanlah kalimat mudah-mudahan. Bukan janji instan, melainkan janji proses. Allah tidak berkata, tahajud akan langsung mengubah hidupmu dalam satu malam, tetapi Allah menjanjikan sesuatu yang jauh lebih tinggi, kedudukan yang terpuji, kedudukan di sisinya, sebelum di mata manusia. Dan bulan Rajab sering menjadi awal dari proses pengangkatan itu. Pada fase ini, seseorang mulai merasakan bahwa tahajudnya tidak lagi dipenuhi kegelisahan yang sama. Doa-doa masih ada, permintaan masih terucap, tetapi nadanya berubah. Tidak lagi mendesak, tidak lagi menuntut. Ada ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah mengetahui apa yang tidak mampu kita jelaskan. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang dikenal dengan kezuhudan dan ketajaman hatinya, pernah berkata dengan sangat dalam, "Tidaklah seorang hamba memanjangkan sholat malamnya, melainkan Allah akan memanjangkan ketenangan di hatinya pada siang hari." Nasihat ini tidak berbicara tentang rizki atau jabatan, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih mahal, hati yang tenang. Dan ketenangan inilah yang sering menjadi tanda paling nyata bahwa tahajud sedang diterima. Banyak orang mencari bukti diterimanya doa dalam perubahan keadaan. Padahal, para imam terdahulu justru mengajarkan bahwa tanda pertama diterimanya ibadah adalah perubahan pada diri pelakunya. Lebih jujur pada Allah, lebih rendah hati pada manusia, lebih sabar terhadap takdir. Imam Ahmad bin Hambal, yang dikenal teguh dalam ujian, pernah ditanya tentang kekuatan menghadapi cobaan berat. Jawabannya sederhana, dengan sholat malam. Bukan karena sholat malam menghilangkan ujian, tetapi karena ia menguatkan jiwa yang menjalaninya. Disinilah tahajud di bulan Rajab menunjukkan dahsyatnya, karena ia tidak selalu mengubah apa yang kita hadapi, tetapi mengubah cara kita berdiri di hadapannya. Masalah yang sama, beban yang sama, tetapi hati yang berbeda. Hati yang tidak lagi mudah runtuh. Hati yang tahu kepada siapa ia bersandar. Rasulullah SAW sendiri menempatkan tahajud sebagai ibadah istimewa. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda bahwa sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ini bukan penilaian biasa. Ini penegasan bahwa di sanalah kedekatan sejati dibangun, jauh dari pandangan manusia, dekat dengan perhatian Allah. Dan Rajab sebagai bulan yang dimuliakan memberi ruang yang lebih lapang bagi ibadah ini. Seakan Allah sedang mempersiapkan hamba-hambanya, membersihkan hati mereka sedikit demi sedikit sebelum memasuki bulan-bulan besar berikutnya. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami satu rahasia penting, bahwa tahajud bukan hanya tentang meminta agar hidup dipermudah, tetapi tentang memohon agar iman dijaga. Karena hidup yang mudah tanpa iman sering berakhir dengan lupa, sedangkan hidup yang berat dengan iman justru mendekatkan. Maka jika setelah beberapa malam tahajud di bulan Rajab, engkau merasa lebih takut kehilangan Allah daripada kehilangan dunia, itu pertanda baik. Jika engkau mulai lebih berhati-hati dalam niat, lebih lembut dalam ucapan, lebih dalam sujud, maka ketahuilah, tahajudmu sedang membentukmu. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam." Quran Surat Az-Zariyat, ayat 15-17. Ayat ini tidak memuji banyaknya harta atau luasnya pengaruh. Allah memuji satu kebiasaan sunyi, sedikit tidur di malam hari. Sebab dari sanalah lahir ketakwaan yang kokoh, dari sanalah iman bertumbuh tanpa riuh. Dan para imam besar memahami ini dengan sangat baik. Mereka tidak menjadikan tahajud sebagai sarana menunjukkan kesalehan,
tetapi sebagai tempat menyembunyikan kelemahan, tempat menangis tanpa saksi, tempat mengaku tanpa pembelaan. Tahajud di bulan Rajab mengajarkan kita untuk jujur sebelum kuat, untuk rendah sebelum diangkat, untuk sabar sebelum lapang. Dan jika hari-hari ini engkau masih dibangunkan di malam hari, masih diberi kekuatan untuk berdiri meski tubuh lelah dan hati penuh pertanyaan, maka yakinlah, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar terkabulnya satu doa. Karena doa yang paling indah bukan hanya yang dikabulkan, tetapi yang mengantarkan hati menuju ridha Allah. Dan disitulah tahajudmu di bulan Rajab menemukan maknanya yang paling dalam. Dan pada akhirnya, setiap perjalanan akan sampai pada satu titik hening. Titik di mana seseorang tidak lagi sibuk bertanya kapan doanya dikabulkan, melainkan sibuk memastikan hatinya tetap berada di hadapan Allah. Disinilah tahajud di bulan Rajab menemukan penutupnya yang paling jujur. Bukan dalam bentuk sorak kemenangan, bukan pula dalam bentuk perubahan hidup yang tiba-tiba, melainkan dalam ketenangan yang menetap. Seseorang yang telah melewati malam-malam tahajud di bulan Rajab dengan jujur akan menyadari satu hal sederhana namun besar, bahwa ia tidak lagi sendirian menghadapi hidup. Ada keyakinan yang tumbuh pelan-pelan bahwa apapun yang terjadi setelah ini, Allah sudah lebih dulu mengetahui dan menyiapkannya. Dan keyakinan inilah yang menjadi hadiah terbesar dari tahajud. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Qs Ar-Ra'd 28. Ayat ini bukan janji tentang hilangnya masalah, tetapi tentang hadirnya ketenangan. Karena dalam pandangan Allah, ketenangan hati adalah bekal utama untuk menghadapi apapun. Hati yang tenang tidak mudah runtuh oleh kabar buruk, tidak mudah tinggi oleh kabar baik. Ia berdiri di tengah dengan iman sebagai penopangnya. Tahajud di bulan Rajab sering menjadi jalan menuju ketenangan jenis ini. Banyak orang tidak sadar bahwa selama ini mereka tidak benar-benar lelah oleh masalah, tetapi oleh ketidakpastian, oleh rasa takut yang dipendam, oleh harapan yang tidak berani disandarkan sepenuhnya kepada Allah. Maka Allah memanggil mereka di malam hari, bukan untuk memberi jawaban instan, tetapi untuk menenangkan hati sebelum jawaban itu datang. Dan ketika hati sudah tenang, jawaban apapun terasa lebih ringan. Pada tahap penutup ini, seseorang mulai memahami bahwa tahajud bukan tentang seberapa lama ia berdiri, tetapi seberapa dalam ia berserah. Bukan tentang seberapa banyak permintaan, tetapi seberapa tulus kepercayaan. Karena Allah tidak menilai panjangnya doa, tetapi kejujuran hati yang mengucapkannya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri." Hadis ini sering didengar, tetapi jarang direnunkan. Karena yang datang ke malam hari bukan hanya mereka yang ingin diberi, tetapi mereka yang rindu didekati. Dan Rajab, sebagai bulan yang dimuliakan, sering menjadi momen pertama rindu itu tumbuh kembali. Jika setelah melalui malam-malam tahajud ini, engkau belum melihat perubahan besar dalam hidupmu, jangan berkecil hati. Bisa jadi Allah sedang menyimpan perubahan itu untuk waktu yang lebih tepat. Atau bisa jadi perubahan terbesar itu sudah terjadi, hanya saja engkau belum menyadarinya. Hatimu lebih dekat, imanmu lebih hidup, dan doamu lebih jujur. Dan itu jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dilihat mata. Tahajud di bulan Rajab bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari kebiasaan baik yang seharusnya terus dijaga. Karena Allah tidak mencintai amalan yang besar lalu berhenti, tetapi amalan kecil yang terus dijalani. Istiqomah, meski pelan, selalu lebih dicintai daripada semangat sesaat.
Maka jika malam ini engkau masih dibangunkan, jangan tunda, jangan tunggu sempurna. Datanglah apa adanya, dengan lelahmu, dengan bingungmu, dengan harapanmu yang tersisa. Karena Allah tidak meminta kesempurnaan, hanya kejujuran. Dan sebelum video ini berakhir, izinkan aku mengajakmu sejenak berhenti dari narasi dan kembali ke hatimu sendiri. Jika ada doa yang selama ini engkau simpan rapat, jika ada hajat yang belum terucap dengan tuntas, jika ada luka yang hanya Allah yang tahu, tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar. Bukan untuk dilihat manusia, tetapi sebagai bentuk pengakuan bahwa engkau sedang berharap kepada Allah. Biarkan doa-doa itu menjadi saksi bahwa malam ini, di bulan Rajab, engkau pernah mengetuk pintu langit dengan penuh harap. Dan jika video ini menemanimu di salah satu malam tahajudmu, jika ia menjadi pengingat untuk kembali berdiri dan bersujud, maka jangan lupa untuk mendukung dakwah ini dengan cara sederhana. Like jika hatimu tersentuh, subscribe agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan menuju Allah. Dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang lelah, yang mungkin sedang butuh diingatkan bahwa Allah selalu dekat. Karena siapa tahu, satu orang yang kembali bangun di malam hari karena video ini menjadi sebab turunnya rahmat yang juga mengalir kepadamu. Semoga Allah menerima tahajud kita, menjaga niat kita, dan mempertemukan kita dengan jawaban terbaik pada waktu yang paling tepat. Amin, ya Rabbal Alamin.